Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar tentang teori-teori butir-butir Pancasila. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Butir-butir Pancasila dari 5 sila itu ada 45 butir. Sila pertama ada 7, sila kedua ada 10, sila 3 ada 7, sila 4 ada 10, sila 5 ada 11. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam butir-butir sila pertama itu ada bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti manusia dengan manusia. Butir kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kan sila kedua. Sila kedua itu antara manusia dengan manusia. Jadi, walaupun kita berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi kalau kita berhubungan kita tidak menyampingkan sosialisasi terhadap manusia, hubungan sesama manusia. Berarti di dalam sila ke-1 ini ada poin-poinnya. Poinnya itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Poin yang kedua, manusia dengan manusia. Tapi ini berhubungan dengan ketuhanan. Nah, maksudnya gimana? Ya, kalau kita beragama, berkeyakinan, kita jangan harus tetap berkasih sayang atau belas kasih, tetap mencintai orang lain yang walaupun keyakinannya berbeda dengan kita. Itu maksudnya seperti itu. Penjabaran dari butir kedua itu bisa 3, 4, 5. Nah, sedangkan 5 ini bisa ngarah ke butir 1 sama butir kedua. 3, 4, 6, 7 ini adalah penjabaran dari butir kedua. 3, mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan menganut kepercayaan yang berbeda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini kan penjabarannya. Jadi, kita bertuhan, kita berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi masih menggunakan kemanusiaan, yaitu kita bekerja sama dengan agama yang lain dalam hal kemanusiaan, gitu. 4, membina kerukunan hidup di antara sesama umat. Nah, ini membina kerukunan hidup dengan di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Rukun dengan agama lain. Itu kan manusia dengan manusia yang dihubungkan, yang ada hubungannya dengan ketuhanan. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini penjabaran dari butir pertama, yaitu keyakinan, keberagama atau agama itu hubungannya dengan manusia dengan Tuhannya. Kalau dihubungkan dengan kemanusiaan, penjabaran dari butir 2 berarti kita tahu bahwa agama itu hubungan manusia dengan Tuhannya. Oleh sebab itu, kita jangan mengobrak-abrik atau mengikut campur agama orang lain. Di situ kita paham, karena agama itu hubungannya manusia dengan Tuhannya. Kita jangan ikut campur dengan urusan mereka. Masalah keagamaan. Ini masalah keagamaan ya. Kita jangan ikut campur dengan mereka. Nah, yang 6, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sikap saling menghormati. Nah, kalau agama lain itu ibadah, ya kita jangan ganggu. Bagi kita yang melakukan ibadah, ya ibadah kita jangan sampai mengganggu agama lain. Itu sesama manusia, hubungannya manusia tetapi dihubungkan dengan agama.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Tidak memaksakan orang lain untuk beragama sama seperti kita. Kata kuncinya kepercayaan dan ketakwaan. Kuncinya kepercayaan kepada Tuhan, ketakwaan, agama, kepercayaan. Kalau kerukunan umat beragama, yaitu hormat, kerjasama, kerukunan, penganut agama, kepercayaan. Kalau hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan pribadi, ibadah, kebebasan beragama. Sikap menghormati, kebebasan ibadah, tidak memaksakan agama. Implementasi, kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan. Bangsa Indonesia secara keseluruhan menegaskan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana setiap individu menjalankan keyakinan agamanya masing-masing dengan penuh keadilan dan kemanusiaan. Nah ini, keadilan dan kemanusiaan. Tetap kita bertuhan, tetapi harus ada keadilan dan kemanusiaan. Ada kemanusiaannya. Penghormatan dan kerjasama antar umat beragama. Pentingnya mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda guna membina kerukunan dan menjaga perdamaian antar umat beragama. Nah, ini kerukunan dan perdamaian. Kebebasan beribadah dan kerukunan. Menghargai kebebasan setiap orang untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing tanpa paksaan, serta menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan yang merupakan urusan individu dengan Tuhan. Tidak memaksakan agama. Tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain, menghargai perbedaan keyakinan sebagai bagian dari keberagaman yang harus dijaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Nah ini tetap ada Tuhan Yang Maha Esa. Memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabat. Harkat martabatnya bagi manusia itu seperti apa? Nah, manusia itu ya butuh makan, butuh minum, butuh dikasih sayangi, ya butuh dimanusiakan. Karena manusia itu merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ya kita manusiakan gitu loh. Kalau sakit ya dijenguk, ada perasaan, ada fisik. Kalau perasaan itu kan ada ya disenangkan, ada digembirakan. Terus ada fisik, fisik itu bisa lapar, ya dikasih makan, dikasih baju, dikasih sayangi lah itu loh. Butir kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Derajat, mengakui persamaan derajat. Nah, orang lain memiliki hak dan kewajiban. Kita memiliki hak dan kewajiban. Hak kita dilindungi, hak kita disayangi, hak kita dibaiki. Kewajiban kita yang menyayangi orang lain, mencintai orang lain, itu kewajiban kita. Gitu. Nah, ini penjebarannya. C. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama. Nah, ini saling mencintai. Karena kita ada keinginan dicintai oleh masyarakat, ya kita harus mencintai orang lain. Orang lain mencintai kita, hak kita disayangi orang lain, dicintai orang lain, kita memiliki kewajiban mencintai orang lain. Nah, ini kan kemanusiaan ini sampai 8, 3 sampai 8. Ini kan masalah tentang kemanusiaan. Menggambarkan sikap saling tenggang rasa dan tepa seliro. Nah, menunjukkan mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, berarti kan mencintai, tidak semena-mena. Berarti kalau semena-mena berarti kan tidak cinta. Kalau kita cinta berarti tidak semena-mena. Nah, ini kan penjabaran juga. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Oke. Berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, ini kebenaran dan keadilan. Bagaimana ini? Misal A dan B. Nah, ini A ini kaya, sedangkan B ini miskin. Nah, atau kuat, ini lemah. Nah,
ini bersalah kepada B. Karena A kuat atau kaya, ini bayar hakim misal. Nah, di sini kita tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan A dan B. Tetapi kalau kita tidak membela mana yang benar, mana yang salah, tidak membela, maka B ini akan tertindas. Kemanusiaannya di mana? Nah, gitu ya maksudnya. Kalau kita tidak menolong, B ini akan tertindas. Oleh sebab itu, kita tampil membela kebenaran dan keadilan. Mana yang adil, mana yang salah, dan mana yang benar. Nah, kita bela. Kalau kita bela, otomatis ada keadilan di situ. A yang bersalah seharusnya ada hukumannya. B yang benar, yang seharusnya menang, yang tidak dihukum. Nah, kita membela kebenaran dan keadilan. Sedangkan 9, 10 ini kan merambah ke ranah internasional. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10 mengembangkan sikap hormat dan menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Nah, bekerjasama dengan bangsa lain berarti kita memanusiakan bangsa lain juga. Di sana ada bangsa kulit putih, ada bangsa kulit hitam, kita manusiakan juga. Kalau kita bisa berperilaku baik di negeri kita sendiri, dengan bangsa kita sendiri, kita bisa berbuat baik, maka seharusnya kita harus bisa berbuat baik kepada bangsa lain, bangsa yang ada di luar sana, karena mereka merupakan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini larinya ke sini. Karena mereka adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Bangsa kulit hitam, bangsa kulit putih itu juga makhluk Tuhan yang Maha Esa, ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Makanya kita harus berperilaku baik juga kepada mereka, mencintai mereka, tenggang rasa kepada mereka, gitu. Implementasi, menghargai martabat manusia. Sila ini menekankan pentingnya menghargai martabat setiap individu tanpa memandang suku, agama, ras, atau status sosial. Semua manusia memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan dengan adil dalam hal kemanusiaan. Keadilan dalam hal kemanusiaan. Implementasi sila kedua mencakup perlakuan yang adil terhadap semua orang tanpa diskriminasi. Sikap pri kemanusiaan, mengembangkan solidaritas dan empati antar sesama manusia. Ini berarti membantu mereka yang membutuhkan, bersikap adil, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Etika dan kesopanan. Sila ini juga menekankan pentingnya sikap yang beradab dan beretika dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, kita harus memiliki etika. Karena Pancasila kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adab itu kan tentang moral, tata krama. Berperilaku sopan, menghormati norma-norma sosial. Nah, ini menjaga moralitas adalah bagian dari implementasi sila ini. Penghormatan terhadap sesama. Sila ini mendorong kita untuk selalu menghormati dan menghargai perbedaan, baik dalam pemikiran, budaya, maupun keyakinan. Menghormati martabat dan hak asasi manusia adalah inti dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada masalah keadilan. Kalau sila kedua, sila kedua itu kan keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, keadilan dan beradab berarti tata krama. Kalau sila kelima, ini ngarahnya ke mana ini? Sini aja ya. Ini tujuan kesejahteraan. Kesejahteraan itu kan yaitu pakan, nah, sandang, pakan, papan, sandang. Nah, ini sandang,
sandang, pakan, papan. Sandang itu kan pakaian. Nah, itu lambangnya kan kapas. Pakan, padi, makanan. Kalau papan, belum ada. Tapi ketujuannya itu adalah kesejahteraan. Kesejahteraan itu papan. Nah, ini ya. Ini saya hapus dulu. Nah, tujuannya sila kelima itu adalah kesejahteraan. Kesejahteraan itu diukur dari sandang, pakan, dan papan. Jadi, butir-butir dari 5 sila ini mengarah ke sandang, pakan, dan papan yang menyeluruh kepada masyarakat Indonesia. Kalau sila kedua, ini ngarahnya ke sesama, ke manusia. Tetapi kalau sila kelima, ini keadilannya ke seluruh rakyat Indonesia yang mengarah ke sandang, pakan, dan papan. Ini berarti masalah ekonomi. Hubungannya tentang ekonomi. Kalau ekonomi, berarti hubungannya dengan, gampangnya hubungannya dengan uang, atau materi, harta. Nah, hubungannya dengan uang atau materi, harta. Nah, butir pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong. Kenapa ini masuk ke sila ke-5? Coba seperti ini. Keadilan sosial. Membuat jembatan. Kalau yang membuat jembatan ini adalah orang satu, ini buat jembatan. Terus yang lain kemana? Masa yang sesara cuma satu? Keadilannya di mana? Kalau memang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya masyarakat di situ ya harus gotong royong untuk membuat jembatan ini. Tidak cuma satu orang. Yang sengsara itu tidak satu orang, tapi semuanya merasakan sengsara gitu. Nah, berarti banyak ini masyarakat yang membuat jembatan secara gotong royong. Nah, berarti di sini ada keadilan sosial, masalah sosial. Ini masyarakat dengan masyarakat, manusia dengan masyarakat. Ini kan masalah sosial. Terus lagi, jembatan ini kalau sudah jadi, ini kan diperuntukkan untuk umum. Orang Papua mau ke sini lewat jembatan ini boleh. Orang Palembang mau ke sini lewat jembatan ini boleh. Karena jembatan ini diperuntukkan untuk umum. Berarti gotong royong itu masuk ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sama rakyat Indonesia dipukul rata. Sama-sama bekerja. Itu ya. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama masyarakat, ya ini ngarahnya yang ke umum. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Harus seimbang. Menghormati hak orang lain. Kita harus menghormati orang lain. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Memberi pertolongan, memberi dana, memberi uang. Nah, ini kan biar usahanya berjalan lancar. Nah, kalau sudah berjalan lancar, berarti dia secara ekonomi dia ada. Kalau sudah ekonominya mantap, ekonominya berjalan, berarti sandang, pakan, papan terpenuhi. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Nah, ini pemerasan terhadap orang lain. Kalau kita memeras, berarti ekonomi orang lain itu kan mancet. Nah, itu nggak boleh. Nah, ini kan tidak menggunakan hak milik untuk usaha yang bersifatnya pemerasan. Ini ngarahnya ke ekonomi. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Pemborosan misal kita kaya,
listrik kita boroskan. Padahal yang menggunakan listrik itu kan seluruh Indonesia menggunakan listrik. Tiba-tiba habis di rumah Anda. Nah, yang lain tidak kebagian, ya kan? Berarti karena kita boros, maka dampaknya kepada masyarakat yang lain. Air sumur kita bor. Sedangkan tetangga itu airnya bukan air bor, bukan sumur bor. Otomatis kita boros karena banyak air boros. Akhirnya air yang ada di sini itu masuk ke sumur kita karena sumur kita dalam. Dampaknya apa kalau kita boros? Samping-samping kita, tetangga-tetangga kita tidak bisa mendapatkan air yang mudah. Kan? Berarti kan secara umum menyengsarakan tetangga kita. Tidak cuma satu tetangga kita, kan ada beberapa. Makanya pemborosan itu masuk ke adilan sosial. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Nah, merugikan kepentingan umum. Hak milik, kita memiliki mobil misal. Kita terjang fasilitas umum, kita rusak fasilitas umum. Nah, itu padahal masyarakat yang lain itu membutuhkan. Nah, itu kan mengganggu masyarakat umum, gitu ya. Secara umum. Suka bekerja keras. Kenapa suka bekerja keras ini masuk ke dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Karena kalau kita bekerja keras, ekonomi kita mapan, sejahtera atau sejahtera. Kalau kita sejahtera, maka kita tidak menyulitkan orang lain, tidak menyengsarakan orang lain. Itulah. Dengan kita bekerja keras, kita bisa hidup sejahtera. Dengan hidup sejahtera, kita bisa menolong orang lain. Menolong orang lain. Nah, menolong orang lain. Ini mengarah ke butir ke-5. Menolong orang lain untuk berdiri sendiri. Kalau yang kita menolong orang lain, kemudian orang lain tersebut hidup sejahtera lagi. Orang yang kita tolong tadi itu menolong orang lain lagi. Nah, akhirnya karena terus ada rantai seperti itu, menolong orang lain, akhirnya masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia itu hidup sejahtera. Itu. Jadi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Nah, nomor 10, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Suka menghargai. Nah, dengan karya dengan orang lain memiliki hasil karya, dan itu bisa mensejahterakan bersama. Nah, berarti ini mengarah ke ekonomi. Sandang papan mereka akan terpenuhi juga. Ekonomi. 11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan yang merata dan berkeadilan sosial. Ini juga masalah kesejahteraan juga kan. Nah, kesejahteraan. Implementasi, mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Sila ini menekankan kepentingan sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Ini berarti masyarakat Indonesia diharapkan selalu bersikap peduli, tolong-menolong, dan bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersama. Nah, misalnya dalam pembangunan desa, masyarakat bekerja sama tanpa pamrih untuk kemajuan desa tersebut. Keadilan untuk kepentingan umum. Sila ini menekankan kepentingan menerapkan keadilan yang tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada kepentingan umum. Keadilan ini mencakup penghormatan terhadap hak-hak masyarakat secara kolektif, menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama, serta memastikan bahwa
kebijakan dan tindakan yang diambil tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Ini juga berarti menghargai dan melindungi hasil karya yang memiliki nilai bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sehingga setiap keputusan dan tindakan yang diambil selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Pertolongan dan pemberdayaan. Memberikan pertolongan kepada orang lain agar mereka dapat mandiri adalah bagian dari implementasi sila ini. Hal ini berarti tidak hanya membantu secara materi, tapi juga memperdayakan orang lain agar mereka dapat berdiri di atas kaki sendiri dan turut serta dalam membangun desa. Penggunaan hak milik yang bertanggung jawab. Sila kelima juga menggarisbawahi pentingnya menggunakan hak milik dengan cara yang bertanggung jawab. Ini berarti tidak menggunakan kekayaan untuk memeras orang lain, tidak hidup berlebihan, dan tidak merugikan kepentingan bersama. Kepentingan umum. Nah, ini dan tidak merugikan kepentingan umum. Menggunakan hak milik penggunaan hak milik harus selaras dengan kepentingan sosial dan kemajuan bersama. Kerja keras untuk kemajuan bersama. Sila ini mendorong masyarakat untuk kerja keras demi kesejahteraan bersama. Ini mencakup usaha untuk terus meningkatkan kualitas hidup, baik secara individu maupun kolektif, dengan tujuan akhir terciptanya kemajuan yang merata serta berkeadilan sosial di seluruh Indonesia. Perbedaan keadilan pada sila kedua dan kelima. Keadilan pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan pada sila kedua menekankan keadilan yang bersifat individu dan kemanusiaan. Ini berarti keadilan yang dijunjung adalah keadilan yang menghargai martabat setiap manusia, menghormati hak asasi manusia, dan perlakuan yang setara di antara sesama manusia tanpa diskriminasi. Contoh, menghormati hak asasi manusia dan memperlakukan orang lain dengan adil tanpa memandang latar belakang mereka. Kalau keadilan pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini seluruh rakyat Indonesia, berarti secara umum. Keadilan pada sila kelima menekankan keadilan yang bersifat kolektif dan sosial. Ini berarti keadilan yang dijunjung adalah keadilan yang berkaitan dengan distribusi kekayaan, kesempatan, dan sumber daya yang merata di seluruh masyarakat, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Contoh, program pemerataan ekonomi, distribusi kekayaan nasional yang adil, kebijakan sosial untuk mengurangi kesenjangan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Kesimpulan, keadilan pada sila kedua lebih berfokus pada keadilan individu, di mana setiap orang diperlakukan dengan hormat, bermoral, dan beradab, serta mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Keadilan pada sila kelima lebih berfokus pada keadilan sosial yang memastikan bahwa sumber daya, kesempatan, dan kesejahteraan didistribusikan secara merata di seluruh masyarakat, sehingga semua orang dapat menikmati manfaat yang sama dari pembangunan dan kehidupan berbangsa. Kita bahas sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, ini mengarahnya, nah ini butir pertama ini, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah ini, bangsa dan negara, mementingkan bangsa dan negara. Nah, persatuan sila ketiga ini ngarahnya kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini intinya, persatuannya untuk kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Ini intinya di situ. Persatuan Indonesia itu bagaimana bangsa Indonesia bisa ya pokoknya mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Coba kita lihat. Butir kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Nah ini kan, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau kita sudah mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, maka kita rela berkorban. Sedangkan butir ketiga itu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Kalau
kita mau rela berkorban, sudah rela berkorban, berarti kita harus ada rasa cinta kepada tanah air. Kalau kita ada rasa cinta kepada tanah air, kita rela berkorban demi tanah air dan bangsa. Nah, poin keempat, mengembangkan rasa kebanggaan dan kebangsaan dan bertanah air Indonesia. Nah, mengembangkan rasa kebanggaan, bangga kepada bangsa dan negara. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan. Nah, ini kenapa kok termasuk butir sila ketiga Persatuan Indonesia? Karena dengan kita mengadakan perdamaian abadi dan keadilan sosial ke negara lain, berarti negara kita aman gitu loh. Kalau kita bisa bersuara ke negara lain bahwa kita harus memelihara ketertiban, berarti kita memiliki kekuatan yang kuat. Kalau kita memiliki kekuatan yang kuat, negara lain mau menjajahkan bisa bisa mikir-mikir. Berarti itu bisa terwujud kalau bangsa Indonesia ini bersatu. Tidak ada perpecahan. Kalau kita di tubuh kita bisa bersatu, kita bisa mengarah bisa ke negara lain gitu loh, ke mancanegara. Ya. Terus yang 6, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, persatuan itu berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. 7, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Inti sila ketiga Persatuan Indonesia adalah sila ketiga menekankan pentingnya menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala-galanya. Nah, ini menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala-galanya. Ini berarti bahwa kepentingan bangsa dan negara harus didahulukan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila ini juga mendorong pengembangan rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air serta komitmen untuk memelihara perdamaian. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini ngarahnya ke musyawarah, kesepakatan, rembukan. Butirnya, 1, sebagai bangsa negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Hak bermusyawarah, kewajiban bermusyawarah. Nah. 2, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kita harus musyawarah, tidak boleh memaksakan kehendak. 3, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, ini. 4, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan musyawarah. Nah, ini penjabaran lebih luasnya. Kalau nomor 10, kita memberikan wakil, mempercayakan kepada wakil-wakil untuk bermusyawarah. Nah, ini sila keempat itu adalah tentang musyawarah, tentang diskusi, tentang tentang rembukan apa yang harus kita lakukan.
Implementasi kesejahteraan dan hak dan kewajiban. Kesetaraan dan hak dan kewajiban. Sila ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam proses permusyawaratan dan pengambilan keputusan. Implementasinya dapat dilihat dalam sistem demokrasi di mana setiap orang memiliki hak suara yang sama dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Menjunjung prinsip musyawarah, pengambilan keputusan harus dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan mengedepankan semangat kekeluargaan dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Implementasinya terlihat dalam praktek musyawarah di berbagai tingkat, di lingkungan keluarga, komunitas, hingga pemerintah. Mengutamakan kepentingan bersama. Dalam musyawarah, kepentingan bersama harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah untuk kebaikan seluruh masyarakat. Misalnya, dalam penyusunan kebijakan publik, keputusan diambil dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh rakyat. Keputusan yang bertanggung jawab. Keputusan yang diambil dalam musyawarah harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta mengutamakan kebenaran, keadilan, persatuan, dan kepentingan bersama. Implementasinya dapat dilihat dalam pengambilan keputusan di parlemen yang dilakukan dengan transparan dan berlandaskan prinsip-prinsip moral. Penerimaan dan pelaksanaan keputusan. Setelah keputusan diambil melalui musyawarah, seluruh pihak yang terlibat harus menerimanya dan iktikat baik dan rasa tanggung jawab, serta melaksanakan keputusan tersebut secara konsisten. Contohnya, pelaksanaan undang-undang yang telah disetujui oleh wakil rakyat harus dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Memberi kepercayaan kepada wakil rakyat. Sila ini juga menegaskan pentingnya memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang dipilih untuk melaksanakan permusyawaratan dan mengambil keputusan atas nama rakyat. Implementasinya terlihat dalam sistem perwakilan di DPR, di mana wakil rakyat yang terpilih bertanggung jawab untuk menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan rakyat dalam proses legislatif. Nah, itu tadi pembahasan tentang butir-butir Pancasila. Dan ada 45, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga di tahun ini kita lolos PNS. Diangkat menjadi PNS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena budaya yang dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.